Ibu, Iya. semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah bukan cuma badannya, Amin. hatinya juga sehat. Amin. Hati kalau kagak sehat sebaik kita nggak mau beri. Ya nggak? Ya, karena ya sholat itu bukan cuma dengan wudhu dengan mandi doang mensucikan, tapi mensucikan hati dari penyakit tercela. Tuh, ya insya Allah semuanya ini insya Allah menjadi ahli surga. Amin. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul adzim. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan segenap bunda-bunda solehah, pecinta dan perindu Rasulullah. Amin. Dan saya tidak menyebutkan satu persatu, waktu kita juga terbatas ya Bun. Dan khusus orang tua kita, guru kita, Mukarramah Umidah Ustazah Haja Suroya. Ya, kemudian bantuin dong. Kalau mau minta Ustazah Haja Cucu Suhaimi. orang Sunda. Iya. Garut. Iya, kalau orang Betawi tadi itu namanya nggak ada. Bukan Betawi. Siapa namanya? King Soroya. Orang Betawi kemana? Ya. Ini mah Sama saya juga Betawi tapi Mikem Halo, Ibu. Ya Allah bahagianya hati kita ya. Yang namanya di majlis maulid semua bahagia. Karena emang kita lagi ngungkapin bahagia kita. Ya emang disuruh mau. Apa yang kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah ya Muhammad. Bifadlillahi wa birahmatihi. Bifadlillah. Yang karunia yang Allah berikan. Masya Allah, kita karunia banget buat kita. Apa? Terpilih menjadi umat Nabi Muhammad. Ada kita pakai mesin, pakai kita udah terpilih jadi umat Nabi Muhammad. Ibu, Ya. nanti kan umat Nabi duluan yang masuk surga, haram surga. Ya, ditempati oleh umat-umat Nabi yang terdahulu sebelum umat Nabi masuk duluan. Belum. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat yang terbesar, yaitu Bu, siapa? Ya, Bu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karunia yang besar, rahmat yang agung buat kita semuanya. Bu, siapa? Dikenalnya baginda Rasulullah. Kita ucapkan kata Allah, fabidalika, buat yang demikian tuh semuanya, ya, falyafrahu, maka bergembiralah kalian.
Jadi kita lagi mengungkapkan rasa bahagia kita. Makanya Budi undang. Ya apa ya? Ya. Ya. Ngatain bukan kalau mau undang banyak. Kalau orang diundang kan udah dibilang itu man hayya al ajri qiraati mauludir rasul. Ya siapa orang yang berusaha Bu dengan segala daya upayanya, persiapan disiapkan demi terciptanya peringatan maulid kayak gini. Apa yang disiapin? To'aman, makanan. Ibu pada dapat masing-masing. Udah besek. Orang belakangan mah udah ya. Tadi saya ngisi di tetangga buru-buru saya Bu. Saya mau ke teropong dulu ya Bu ya. Saya mah lama, ya nggak pakai mikir-mikir dulu, saya jalan aja dulu. Lagi lama banget orang masih siapin kan udah kalau mau berhenti. Apa mana berkah mana? Udah jalan aja jalan. Ibu, saya dianterin amplopnya. Kata saya, saudara boleh amat pasti yang kering di amplop. Siang tadi tuh. Ya, di dekat sana, di dekat tempat aku belum lihat tuh berapa juta. Berapa ada, pokoknya udah. Ibu ya, masukin aja belokin aja. Ibu. Jadi kita mengungkapkan rasa bahagia lagi. Nah kalau kagak banyak orang yang datang, enak. Yang kagak enak. Makanya apa? Dipersiapkan makanan buat jamaah ikhwanan. Dikumpulin saudara-saudara kita. Kalau bukan saudara sesama muslim, kalau bapak diundang lah. Ya Pak ya. Kasih tahu. Jadi nggak apa-apa. Ibu. Jangan tersinggung. Kalau dibilang begitu, ini banyak banget yang datang yang diundang. Nah kalau kita doang mana enak. Ibu. Nggak apa-apa. Halo. Wa auqadasi rojan. Listrik tuh. Ada nyala-nyalain, pasangin banyak banget. Ya bayar. Ibu. Ya. Wala bisa jadi dan baju baru. Benar itu emang hadis begitu Bu. Jangan kita pakai baju baru. Udah lunas kan? Baru. Ibu. Gak apa-apa, orang kita lagi gila. Orang sekarang gini mah apa aja, kapan aja, makanya kayak bulan mobil awal, gue lewat kapan tahu. Cuman orang memperingati mah kagak apa-apa, boleh aja. Kecuali ibu merayakan hari raya Idul Fitri, dirayakannya tambah 10 sawah. Ibu, ya Idul Fitri mah 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Belum 10 Dzulhijjah tambah 1 udah ngerayain, ya keder. Boy. Ya Pak ya. Ibu, kalau merayain cuma 2 tuh. Kalau memperingati, namanya orang diperingatkan. Peringati apa? Biar ingat-ingat. Melalui peringatan Maulid, insya Allah Bu akan menambah mahabbah. Jadi kan tujuannya gitu. Ya. Kemudian apa? Nih Maulid begini, ajang silaturahim. Neru yang tadinya ngaji bulanan kagak datang. Jangan marah. Diundang datang. Nah kalau ibu kagak datang lagi lebih sakit lagi. Ini lebih kita lagi meranak lagi ya udah diundang kagak datang juga. Gimana dari udah? Ya Pak ya Bu. Yang jauh datang nih. Udah ya, udah jadi besti saja ini. Barokah mau hajirin. Nanti kita punya besti banyak. Karena kita ngaji. Ya, kumpulannya juga keren. Halo. Jadi ini mengungkapkan rasa bahagia kita. Disiapkan tuh yang fakihah, macam-macam anggur ada. Apel ada. Ya, daripada mau dimakan. Ganjel perut. Mau loh. Bu. Ganjel perut. Ya, wala bisa jadi dan pakai baju baru. Saya enggak, udah 10 tahun lebih. Jadi waktu haji tahun 2010. Sama lah usah ada bayi hamil. Dibeliin. Ibu. Nah, kemudian auta atolo wata jam malah pakai parfum. Makanya ngapa waktu
makhluk yang pada pakai minyak lonyo. Orang dulu bilangnya minyak lonyo, sebetulnya ya kolon, Minyak kolon. koloda. Orang tua dulu mana bisa ngomong kolon, lonyo bu. Bu, kita buat makhluk yang tempatnya berdiri. Begitu berdiri langsung mana minyak wangi, mana minyak wangi, mana minyak wangi. Semprotin. Kenapa? Nabi hadir bersama kita. Amin. Mana buktinya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semangat banget Bu. Nabi hadir insyaallah. Amin. Nabi itu suka sama wangian. Ya Nabi suka sama perempuan. Nabi suka sama sholat. Nabi itu paling demen setiap amal pekerjaan yang Nabi demen sholat. Sembahyang Nabi demen banget. Kenapa? Karena saat sembahyang Nabi langsung bertemu dengan Allah. Jadi perjumpaan Nabi dengan Allah. Ya. Jadi seneng banget. Kenapa? Makanya sholat itu kan munajat. Saya nggak terakhir atau kelamaan. Halo. Auta atoro pakai parfum wangi-wangian. Watajam malah menghias diri, mempercantik diri ya. Pakai bedak ya. Saya udah poles lagi bedak. Udah luntur. Aja di rumah. Tapi dia kesianan tadi kejemur katanya. Poin berdua. Aisyah. Pasiang hilang. Aisyah tadi Mas Dida. Katanya misalnya ini sampai kejemur. Cari kebetan ya. Katanya badan saya. Cari kebetan. Besti. Pantesin dia jangan. Bu, ini ungkapan bahagia kita. Halo. Cinta kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Berbagai macam aktivitas demi peringatan maulidnya tercipta ini Bu. Dengan kuenya, dengan sound systemnya, dengan pakaiannya, dengan apanya semuanya. Hasyallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana a'la illiyin. Nanti bakal dikumpul pada masyar Ibu. Yaumal qiyamah, hari kiamat, minan nabiyyin, bersama para nabi-nabi. Amin. Wa kana a'la illiyin, dan adalah para nabi-nabi itu surganya paling tinggi. Amin. Dan Bu, ada seorang sahabat yang bucin banget. Tahu bucin? Iya. Apa? Butuh cinta. Butuh cinta. Butuh cinta. Memang kagak ngerti bucin apaan. Cinta. Budak. Butuh cinta juga. Lesti sama Bila bucin namanya. Kok tahu? Tahu nama Lesti tapi kita kagak tahu bucin. Kita jangan nangis lagi ya. Udah dicerai. Sampai nangis gitu-gitu banget ya mau kepada antem. Udah jangan, mendingan nangisin. Kenapa kita nggak bisa nangis? Karena rindu kepada Rasul. Bu, ada seorang sahabat, saya ngejar waktu, nggak terlalu panjang dengan pembukaan. Ini seorang sahabat ini bucin banget sama baginda. Pokoknya kepengennya tiap hari bersama Nabi Muhammad. Tiap hari pengennya ketemu sama Nabi Muhammad. Pengennya tiap hari ibu berkumpul di majelis Nabi Muhammad. Sampai kalau dia sembahyang zuhur tuh baru selesai zuhur, ya kan udah bubar lagi dah. Kapan ya asar datang? Tungguin terus. Sebelum waktunya tuh Bu, sebelum waktunya asar dia udah nungguin. Ya, sebelum waktunya adzan, pokoknya paling dulu datang ke masjid. Kenapa? Karena kepengen ngeliat jalannya Nabi, langkahnya Nabi, Ibu, senyumnya Nabi, segala yang ada di dalam diri Nabi itu kepengen banget gitu loh Bu, pengen deket, pengen lihat, saking cinta sama baginda Rasul. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya. Kemudian, asar, nunggu maghrib, selalu tiap hari begitu tuh Bu. Karena pengen deket terus dengan baginda Rasul. Lama nggak berjumpa dengan baginda Rasul. Ketemu nih lama.
Tiba-tiba ketemu dalam satu masjid, enak selalu ini orang sholatnya berjamaah 5 waktu, nggak pernah nggak berjamaah. Bu, ya pada saat itu ya sahabat ini udah sampai di masjid. Nabi datang, Bu, seperti biasa memberi salam, udah disautin. Nabi bingung, nanya lagi, ini kok kayak jarang dilihat nih orang. Bu, ya kayak jarang dilihat. Kata Nabi, siapa kamu? Gitu. Nabi baru kelihatan seperti orang baru ketemu. Saya Su'ban wahai Rasulullah. Nabi kaget. Hah? Su'ban? Kok begini? Su'ban tuh dulu badannya keker, gagah, ganteng, cakep. Bu, ya jangan dibayangin Mas Didah Brabe. Bu, ya. Nabi kaget. Loh, kok kamu berubah? Kok sekarang muka kamu jadi pucat? Badan kamu kok sekarang kurus? Dulu kamu gagah, tegak. Halo, tampan. Jangan dibayangin dari sini nggak ada. Apa kamu nggak makan? Atau kamu habis sakit? Kata Su'ban, saya nggak sakit. Apa kamu tidak punya persiapan makan di rumah? Enggak, saya makan. Saya punya kok persiapan. Tapi kenapa kok kamu jadi berubah seperti ini? Yang dulunya gagah kan berubah, Bu. Ya, jadi kurus pasti ada sesuatu. Kenapa kok bisa berubah kurus? Apa kata Su'ban wahai Rasulullah? Saya ini nggak sakit. Saya ini juga makan tiap hari, Ibu. Cuman makannya udah nggak tapi enak. Saya sakit, saya kurus. Saya kurus bukan karena saya sakit. Kalaupun ya Nabi perintahkan untuk berperang, pasti saya orang yang terdepan. Walaupun badannya kurus. Lalu kenapa? Su'ban menjawab, wahai Rasulullah, saya ini kurus karena saya setiap hari memikirkan engkau. Ada rasa rindu yang mencekam, ada rasa rindu yang begitu mendalam, karena saya kepengen terus bersama engkau wahai Rasulullah. Ada nggak yang begitu? Terus kata Su'ban, kalau di dunia saya kangen, saya bisa datang ke masjid. Nanti ketemu dah. Yang saya pikirin banget nih, yang sampai mendarah daging rasa rindu ini, bagaimana nanti kalau di akhirat? Kalaupun saya masuk surga, surga saya nggak bakal sama dengan wahai Rasulullah. Salat saya yang nggak sama sama salat engkau. Puasa saya, ibadah saya, semuanya nggak bakal bisa menyamai engkau. Pasti di surga tempat saya juga beda. Kalau saya masuk surga, ini yang menjadi pikiran saya setiap harinya. Inilah semua yang membuat badan saya semakin lama semakin kurus. Ibu, kalau kita kurus bukan karena mikirin Rasulullah. Penyakit habis dia. Iya, Ibu, jangan pikirin penyakit, tak bodo amat. Ibu, makan aku. Diabetes mah iya. Iya, Darah tinggi makan. kamu. Bu, halo. Ya Allah Ibu, ya dengan sebab ayat ini, dengan sebab kejadian ini menjadi asbabun nuzul turunnya ayat Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Cakep banget deh, Bu. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasul, man itu umum, nggak ada batas. Siapa aja, tua, muda, perempuan, laki, kaya, miskin, man, siapapun orangnya dan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Alaihim itu mereka. Siapa him itu, Bu?
minan nabiyyin, bukan nabi doang, jamak. Dari para nabi-nabi nanti mereka bakal dikumpul bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat an'ama alaihim. An'amallahu alaihim, yang Allah telah berikan nikmat alaihim kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang yang berkata jujur. Kalau sekarang mah orang jarang banget yang jujur. Benar. Ya, Pak ya. Ya. Oh, yang jujur mana? Yang terdahulu yang Allah udah ciptain para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang berkata jujur, wasyuhada. Ya, mereka ya berjuang di jalan Allah, wasolehin, dan orang-orang soleh. Apa kata Allah? Wahasuna ulaika rafiq, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Insya Allah nanti kalau Allah izinkan kita masuk surga, Bu. Di sana kamarnya Nabi Daud, di sana lagi belah sana Nabi Isa, di sini Nabi Musa. Amin ngapa? Amin. Enak apa enak? Enak. Allah, di sana para sahabat dekat-dekat, Bu, kita paling nggak kumpulnya sama orang soleh. Amin. Ya. Ya. Sama Nabi mah jarak kita jauh banget dah. Ya. Paling kagak kita ditengokin sama Nabi. Amin. Nah, ditengokin tuh para nabi-nabi, masya Allah. Halo, buat siapa yang bilang Allah? Bu, ya. Ini Subban, Bu, dari ayat tadi, dari kejadian Subban tadi yang begitu rindu kepada baginda Rasulullah, pengennya nyatu, pengennya berdua, pengennya ketemu melulu, Bu, sampai turun ayat ini. Satu saat Ibu, ya, Nabi datang ke masjid, Subban gak ada. Nabi tungguin enggak? Nabi sampai hafal tempatnya. Subban tuh tempatnya di pojok sebelah kanan. Ngapa dia mojok, Bu? Karena di pojok itu nggak gampang orang lewat, supaya lebih khusyuk. Dan kalau di tengah orang pada mudah lihat. Ya, Bu. Kadang-kadang ada kalau masjidnya masih Asia, udah punya mojok dia main HP. Dia update status, Bu. Tadi saya berhenti dulu, selfie dulu, Ustaz. Dia biarin hiburan buat dia. Kesianan dia nggak ada laki. Kalau emang ini hiburan buat dia, tidak apa-apa. Bu, halo. Ya. Soalnya dia fotonya foto nggak pakai kerudungan, dia pakai Joget-joget. TikTokan. Kerudungan ya? Iya. Aku lagi alamin aja lu. Dia mah bestie nggak pernah marah. Nama nggak pernah marah ya, yang benar saya. Wafi juga Wafi apalagi. Marah, Bu. Ini namanya kita berteman karena Allah. Amin. Coba kalau kagak ngaji itu tersinggung dulu tahu. Baperan. Kalau kagak ngaji kayak kita tempurung. Apa dirasain mulu ya. Kalau kita ngaji teman kita banyak. Betul. Bisnis kita banyak. Sahabat kita banyak. Kalau ngaji begitu ya? Iya. Apalagi musim maulid. Dan kalau maulid memang, Bu, kapan aja datang kagak ngapa-ngapa, enak baik. Benar. Coba orang kalau kagak pernah ngaji, maulid datang. Malu. Malu. Halo, gua kagak tahu yang mana lo. Orang udah biasa ngaji, kemana aja dia ngitil enak. Enggak ada beban. Benar. Jemblang. Teman banyak. Ngajak temu. Kalau orang ngaji ngundang doang, Bu. Udah. Kagak tahu dia ngawinin tahu. Benar Pak ya? Ya, benar sih. Iya, Pak orang ngawinin dia ngaji. Udah iya. Dia kurus sebenarnya enggak bakal gila. Bahagia, dia enggak bestinya banyak. Ya kan, Bu? Kita perlu loh, kita udah tua loh, Bu. Kalau nggak ada taklim, kita bayangin kita kayak apa? Kumpul mulu sama cucu, benar, Bu. Kumpul mulu sama kerjaan. Nggak bisa habis. Allah coba nih begini maulid tuh, udah bisa dong ikut. Alhamdulillah, ya Allah buah-buahan di rumah lumayan. Ayah apa namanya minyak mahal. Makanya gua kalau udah minyak kok begini. Apa adanya ya, Mama? Iya. Mana sendiri, Bu? Kemarin saya bagi-bagi itu, Bu.
tempat buah-buah saya cariin, dan udah apaan tempat tuh keranjang, saya beli plastik, udah ada tuh saya bagi-bagiin, saudara-saudara udah rata bu, minyak yang 2 kilo semua bagi rata bagi rata. Nah kapan dia mau dapet yang saudara dulu? Kita saudaranya saudara saya pisaunya susah bu, saya bawain tuh kue, jangan nangis sama kalau dibawa kue bawang, padahal aku makan demen. Tapi turun ya Allah, ibu-ibu lagi pada nongkrong, tuh lu makan rame-rame, girang dia bu. Jangan demen ngasih kue gua, kenapa pahalanya kemana aja nyampe. Amin. Majelis ngomong subang ya? Iya. Bagus ya. Minum. Enggak, lagi kemarin bu saya pulang tuh bu, langsung saya bikin, saya pergi deh tuh bu kemana ke Klender. Amplop saya bikinin amplop terus saya bagiin. Neng sedikit doang ya, cuma rasa sayang tante sama kalian, babanya udah meninggal, babanya abang saya dulu. Jadi saya ingat dah tuh, ya Allah, adik-adik udah gue bagiin, abang gue udah meninggal tapi dia punya anak, kita bagi itu begitu nyontohin maksudnya. Jangan ada ustazah bu, itu biskuit sampai kadaluarsa, sampai expired dibuang ke kali, sumpah, dibuang ke kali. Ya makanan itu beras, kadang gua buat masak Jumat berkah, itu minyak, gua pakai goreng, gua bagi-bagi bu, jangan takut, makanya kalau mau ngasih gua jangan pakai takut, beserta. Banyak yang banyakan dikit ya. Buah-buah tuh bu, tuh kemarin tuh istighosa kemarin dibikinin apa Mbak Bella? Salad, dibikinin es buah. Jadi buat jamaah lagi pada makan. Pisang kalau ada yang utuh ibu ya Jumat kan ngasih itu. Ada pisangnya, ada semangkanya. Ya Allah, ibu pada girang banget bu. Lah emang gua makan berpuasa apa? Iya. Kita berbagi. Ya, nah subban, bu. Nabi datang sembahyang, subban kagak ada. Nabi cari, kenapa? Karena Nabi udah apal. Posisinya subban di sebelah kanan, apal kenapa? Saking dia istiqomah. 5 waktu sholat berjamaah. Ibu, ya. Bu, kita dengan perempuan kalau ngaji, kalau udah istiqomah pada apa tempatnya? Ya. Ketua pasti apa? Tanah Bunda Ica. Apa? Anu di sana, anu di sini. Ya, Bu, saya ngaji ke rumah Habib Umar. Itu tempat saya, Bu. Kalau saya belum datang, kagak ada yang nempatin. Kenapa? Emang kita udah istiqomah tuh, malaikat udah pada apal banget. Apal. Makanya kalau kita kagak ada nih sakit, malaikat cari. Nah ini kemana? Biasanya di sini. Saya kaji Imam Arif Syafi'i Hadami almarhum, kagak mau jauh-jauh jedong depan dia. Tahu jedong. Saya kalau ngaji ogas bilang Allah. Saya mau di depan. Kalau nggak ada, ini Imroni kemana? Ngomong udah besar. Tadi Imroni nggak ada, di kemana? Dicari tuh bu. Dicari tuh bu. Ya. Nah ini subhan kagak ada. Nabi nyari, ditungguin. Sampai akhirnya lama menunggu, takut waktu subuh habis, keburu nanti siang, mulai dah sembahyang. Ibu, ya. Begitu sholat selesai zikir segala macam, Nabi lihat lagi dong. Nah kok sudah tetap kagak ada, kemana dia? Ibu, akhirnya sepakat nengokin dah. Halo, ya kayak sahabat nengokin Nabi itu, makanya kita disuruh nengokin kalau orang sakit. Ya. Contohin, sahabat Tolha ini anak muda, bukan banyak sahabat Nabi bu, masih muda, masih anak-anak, tapi cintanya luar biasa sama Nabi, cinta banget. Sampai dia bilang sama Nabi, murni, ya, perintahlah aku, apa aja perintah, pokoknya akan saya laksanakan, gak akan saya tolak. Saking dia cinta sama Nabi, perintah aku wahai Rasulullah, apa aja nyuruh ngapain aja mau. Kita kan gitu bu, kalau sama orang yang kita cinta ya bu ya, suruh apa aja, sama guru maaf, saya bu sama Habib Syagak, saya lihat dia hobinya apa, saya masakin. Mau alim, saya tanya masakannya apa, saya masakin. Tuh bu, ya. Akhirnya nih, tadi lu ngomong apa tuh ya? Nengokin lah bersama para sahabat. Ya, lama berjalan 3 jam perjalanan ya ke rumah subhan. Karena nggak ada, dilihat nggak ada, ditungguin kagak ada juga, akhirnya nengokin. Contoh ya dari Nabi ya, bahwa disuruh nengokin orang sakit. Ada nggak loh nengok orang sakit? Ya, doain, ngomong yang bagus-bagus. Ya, jangan ngomong yang nyakitin. Ya, tanya bagaimana kabarnya. Ya, udah pernah saya ceritakan tentang Nabi waktu diambil hifdznya.
Udah pernah kan? Udah pernah belum? Ya. Bu. Akhirnya 3 jam perjalanan sampailah Nabi ke rumah Subban. Begitu sampai, Ibu, yang menyambut kedatangan Nabi istrinya Subban. Subban gak ada. Nabi tanya kemana Subban? Biasanya 5 waktu Subban sholat berjamaah. Tapi tadi gak ada Subban. Kenapa? Kemana dia? Istrinya Subban menjawab, laqad tuwfiya, Subban udah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, Nabi nanya dong, ya, ada nggak kesan-kesan terakhir beliau? Apa ada nggak wasiat-wasiatnya, barangkali pesannya apa? Nggak ada sama sekali. Cuman Subban waktu menghadapi sakaratul maut itu teriak 3 kali. Bu, ya, apa teriakannya? Ya, Subban berteriak 3 kali, tapi saya nggak ngerti. Nabi basyarun lakal basyar. Nabi manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Istrinya aja yang tiap hari nongkrongin kagak tahu teriakannya artinya apa. Bu, teriakan yang pertama, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Bu, teriakan yang kedua, ya Allah, kenapa nggak yang bagus aja? Bu, Subban adalah salah seorang sahabat yang menyesali amal perbuatannya semasa hidup. Nyesal. Bu, yang ketiga, ya Allah, kenapa nggak semuanya aja? Ini 3 teriakan Subban menjelang wafatnya. Bu, Nabi faham, istrinya nggak faham. Ya, mendengar ya kisah ini dari istri Subban, Nabi tersenyum. Senyuman Nabi itu bikin hati orang lega. Bikin adem, bikin nyaman. Maka apa kata Nabi? Apakah engkau tidak mengerti apa makna dari teriakan-teriakan Subban? Tidak, wahai Rasulullah. Lalu Nabi nerangin, masjid ada musala dipakai buat nuntut ilmu. Kadang-kadang ngaji yang deket-deket doang. Lu kok kagak ngaji habis jauh? Ya apa ya? Padahal makin jauh kita berjalan, wa yamshi 'alal ardi wal ardu yastaghfirunahu, dan bumi ya yang kita tapak, kita berjalan, maka bumi itu mintain ampun akan dosa-dosa. Amin. Semakin kita berjalan jauh, maka semakin diampunkan dosa kita. Amin. Makanya azam dalam diri, enggak cuma peringatan Maulid kita hadiri majlis-majlis maulid. Azam dalam diri. Bu, kenapa? Makin banyak kita melangkah ke majelis ilmu, makin banyak diampunkan dosa kita. Dan jalannya kita, insya Allah itu rontok dosa-dosa kita. Bu, sampai Nabi bilang, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta hitana fil jubri, hatta namlata fil juri wal hitana fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, hingga makhluk yang di atas langit, makhluk yang di permukaan bumi, makhluk yang ada di dalam lubang-lubang, dan ikan yang berada di lautan, ngapain? Semuanya Allah memberikan rahmatnya buat orang yang pergi ngaji. Amin. Malaikat, ya Allah, memohonkan ampun kepada Allah akan dosa orang-orang yang pergi jalan. Amin. Bu, makhluk di atas langit, makhluk di permukaan bumi, semuanya mintain ampun akan dosa orang-orang yang menuntut. Amin. Jadi apa disampaikan supaya ada altarnya? Bu, di kampung kita kadang-kadang yang pada ngaji tinggal yang doyong-doyong doang. Yang datang ngaji kadang-kadang yang ngempet. Pada ngempet. Ada hikmahnya nih. Kan kalau ngaji yang datang banyak ini udah diundang, sengaja diundang. Bu, ya, supaya apa? Besok ada pengajian, datang lagi ya. Iya Pak ya Bu. Iya. Kalau banyak yang datang kan semangat juga. Iya. Iya Pak ya Bu. Iya. Halo. Bu. Kemudian ya Allah, kenapa enggak yang bagus aja? Subban, Bu, suatu saat pernah keluar dari rumah, musim dingin, hujan. Subban pakai 2 lapis baju bunda, yang cakep Subban pakai di dalam.
yang jelek dipakai di luar. Kalau kehujanan kan tinggal dibuang atau dikasih orang. Ya Bu ya, yang cakep tuh ya biar terlindungi ya dari air hujan dan segala macam. Di perjalanan Subban melihat seseorang yang sedang gemetar kedinginan karena gak pakai baju bunda. Maka bajunya di luar dibuka, dipakein sama orang yang tadi kedinginan bunda. Halo. Ya. Menjelang wafatnya Allah perlihatkan pahala orang yang suka memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan. Iya. Bu, nyesel Subban, kenapa nggak yang bagus aja? Kenapa yang jelek yang dikasih? Yang jelek aja ini Allah perlihatkan pahalanya. Bagaimana yang bagus? Luar biasa. Ibu, ini kan nih Bu, ini kan tadi tanda pelajaran buat kita Bu. Iya. Iya Pak ya. Iya. Ibu, kalau kadang baju bekas masih dijual-jual juga. Kalau mau rugi. Iya, kasih yang baru. Ibu, halo. Ya, nanti kita dibangkit di padang mahsyar dalam keadaan urotan. Apa urotan? Telanjang, nggak pakai baju selembar benang pun. Ya, hufatan, telanjang kaki, nggak pakai sendal. Juyaan, lapar. Utoshan, aus, matahari sejengkal di atas kepala. Bu, tapi kata Nabi, man kasa fid dunya lillah, kasahullahu fil akhirah. Siapa orang yang suka memberikan pakaian kepada saudaranya yang membutuhkan di dunia karena Allah, maka Allah akan berikan pakaian dia di akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu, yang kedua, halo. Ya. Yang ketiga, ya Allah, kenapa nggak semuanya aja? Bu, satu saat Subban lagi mau makan ibu, ya udah belah-belah roti, udah potong-potong, ada pengemis datang bunda. Bu, akhirnya itu roti yang dia mau catok, ada yang Jadi. Bu, ya dia kasih separuh doang ke pengemis. Halo. Begitu menjelang akhir kehidupannya Allah perlihatkan pahala orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Nabi bilang siapa orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar, maka nanti di padang mahsyar dia nggak bakal kelaparan. Amin. Ibu. Ya. Halo. Bu. Siapa orang yang berikan minum pada orang yang haus yang memerlukan minum, Bu, maka nanti di akhirat dia nggak bakal. Berarti ustazahnya aus.